ada Iksan dan Yudam, nggak ada Karim. Ada Karim. Ada. Ya so gitu. Bahkan dia super mega bintang. Super mega bintang. Kalau lu bilang lu apaan? Ivan Gunawan, Igun. Gua Rockstar. Anjing, Rockstar keren banget tuh, Rim. Rockstar deh. Itu bisa sekeren sih, Rim. Lalu bisa keren banget sih, Rim. Gua juga bingung. Iya sih. Nyanyi dong lagu. Nyanyi, Rim. Tet. Rockstar lagi. Rockstar. Guys, kali ini minggu ini cukup Hidup padat ya. tanpa cinta. Tadi gue suruh nyanyi diam. mau. Gua ngomong Dia nyanyi. nyanyi. Mau lu apa sih? Lah kan kalau intro Baru masuk. Iya. Dadah. Rim, kira-kira kita mau ngonten apa? San, kita mau Gua tahu, ngonten apa? gua tahu. Dam, kita mau ngonten apa? Gua tahu Persib Bandung lawan Borneo Samarinda. Karena di tomorrow kan. Tomorrow ada dia. Di tomorrow ada dia. Kita seperti biasa karena Premier League ada 3 match dalam waktu seminggu, kita mau preview. Udah lama di meja preview ini nggak ada Iksan, nggak ada Yudam. Kita kangen sama perspektifnya yang luar biasa ini. Luar biasa. Saudara-saudara kita. Kalau Karim udah bosen, Oh, jadi gua keluar gitu. Enggak boleh gitu, Rim. Coba nih, minum Iya. Rim. Ini guys, waktu. seperti biasa guys, sebelum mulai kita harus harum, harus wangi. Kita harus pakai Wembley dulu dibeli sana. Ini pasti Cocok. berapa jam kesegaran Iya nih. nih. Ini enak banget nih. Kita pakai. Nah, Enak ini banget dia. nih ya. Seperti Nih biasa, kayak abis mandi ya. kayak habis mandi. Iya. Alhamdulillah ya, kita udah 200k subscribers. Oh, udah nih. Keren. Ayo bantu Kalau Grom. posting. Oh iya kan. Lo ada di Ayo, poster juga sih. Pura-pura nggak kita tahu. Tahu lu bantu ini lu ya. Gerombol on the way ke 1M. Yes. Follow subscribers. Let's Oke, go, guys. let's go. Kita Langsung ngancurin 500.000 dulu. Hah? Nggak ngincer. Langsung 1M Langsung lah. gasin. Iya, biar dapat Iya. Golden. Nah, sekarang kita start di Premier League dulu ya. Kita start di match yang menurut gua nih bakal jadi match yang seru juga antara Karim tangannya Karim. Antara Manchester City melawan Sunderland. Manchester City lawan Sunderland yang Sunderland kemarin seri ya. seri lawan Liverpool. Yang ngalahin Chelsea. Yang ngalahin Chelsea. Arsenal, seri lawan Arsenal. Seri lawan Liverpool. Kalahnya lawan MU. Ya, 2-1 waktu itu ya? Iya. 2-0. 2-0 clean sheet. Bukan 2-1 itu ya? Kita clean sheet. Keren. Ya dia Sunderland akan away ke City ke Etihad Stadium. City ini akhir-akhir ini lagi Menang susah. tapi Betul. golin banyak. Benar. Betul. Jebolin 5 ke jebolan 4. Betul. Dia pakai Jebolin prinsipnya Koci. 3 Jebolin kebobolan dua. 2. Iya benar. Kalau kemarin dia nggak Gvardiol nggak Goal line clearance. Iya. Gila. 5 sama tuh Harusnya ya. 5 sama. Nah, tapi lawan Sunderland kira gimana nih? Dam. Kalau Iya. gue ngeliat dari 5 match terakhir ya Sunderland, menurut gue Sunderland bakal ada perlawanan walaupun main di Etihad dengan pelatihnya dia tuh, gue melihat taktik baru. Siapa pelatihnya Sunderland? Ya ilah, dari Spanyol. Nama. Itu Boleh nama deh. Regis Lebris. Ya. Oh, kita enggak tahu lu. Ya, lu terus search. Enggak. Siapa? Regis Lebris. Dulu klubnya di mana? Ya, taunya Sunderland. Iya, ya udah menurut gue itu. Dan matchnya bakal menarik menurut gue, dan bakal banyak gol juga sih. Apalagi si Sunderland itu beberapa kali golnya di menit-menit akhir. Contoh lawan Chelsea, lawan Liverpool, Lawan Arsenal. Arsenal dia itu emang Iya, Arsenal juga menit terakhir tuh. Terakhir. menit akhir tuh menurut gue ya bakal ada perlawanan sampai menit-menit akhir sih, antara dia seri ataupun kalah sih menurut gue. Oh, jadi menurut lu pasti City nih. Antara City menang atau City seri berarti? Betul, karena main di Etihad. Main di Oke. Etihad, dan itu sebagai kuncinya si City. Iya, kalau dia drop point di sini kemungkinan besar si dia juara ya. Si dia. Siapa tuh si Si dia dia? juara ya. Siapa tuh si dia? Ya udah kita ngomongnya si dia aja deh. Si Jaja. San, gimana San? Leeds kok Leeds? Iya. Hey. Nanti tiga guys. Gimana San? Lawan Sunderland City nih, Haaland kemarin boleh tak 100 gol. Itu golnya paling cepet di antara orang-orang lain yang udah mencapai Alan Shearer apa segala macam. Dia gila sih menurut gue ya. Menurut lu dia bakal ngelewatin rekor Alan Shearer enggak? Menurut tuh bakal lah. Shearer, Bakal. Kalau dia tahun depan ke Barca tiba-tiba.
Siapa? Alan. Mungkin. Kan nggak mungkin. Lah enggak ada yang tahu kita bola, Bro. Oh iya juga sih. Tapi kalau gua ngomongin City Sunderland ya, Iya. gua jujur gua nonton dua-duanya, Leeds sama City Fulham gua nonton. Dan permasalahannya di City sudah jelas adalah defense-nya dia. Betul. Ya, mungkin kita bisa bilang forwardnya dia Serem. bagus banget, serem banget. parah, mentok Kiper dia juga serem banget. Permasalahannya kalau kita lihat lawan Fulham, ini gua nggak ngerti ya, kenapa sih kalau gua lihat ada 2 gol dari lawan Fulham itu kesalahan dari si Bernardiki. Iya, Bernardo Silva. Dia sering banget mau nge-clearance tapi clearance-nya tuh nggak full. Nggak full. Iya, jadi kayak gol ketiga atau keempat atau dua-duanya tuh gagal clearance langsung first time sama pemain Fulham. Yeah. Dan masalahnya gol-golnya emang gol-gol bagus. Emang bukan gol-gol yang bisa di-save sama kiper walaupun Donnarumma. Ya kan? Ditambah lagi Sunderland, kalau kita lihat lawan, jujur aja gue nonton waktu pas lawan Arsenal. Itu match gue seneng banget. Parah. Itu gua. Ada harapan lah ya di match itu ya. Nggak Sekarang bisa, dipatahkan bisa, lagi. Dipatahkan sama Maldini alias Tosin Adara Bioyo. Iya kan? Jadi waktu pas gue nonton lawan Sunderland, gue akuin nih tim promosi, tapi gayanya nggak kayak promosi. Betul. Gue harus akuin nih si Igor siapa? Igor Tudor. Bukan. Kan Si Lebris. siapa strikernya gue lupa itu. Oh ini Iguana. Brobe. Ya itulah you name it lah, itu namanya siapa? Igor Jesus nama Igor aslinya. Jesus. Igor Jesus ya? Igor Jesus Nottingham Forest. Nottingham Forest bukan. Isidor. Itu. Isidor. Thank you guys. Ya itu dia. Gue akuin ini tim beneran kuat banget. Bahkan lawan Arsenal gue suka banget tuh dia. Itu basket lawan Arsenal sih. Basketball game ya. Iya itu basket. Karena bener end to end dan gua rasa dia bakal ngasih hal yang sama sih ke City. Lu sih Iya. gimana, Rim? Ya, gue sih kita harus ngeliat dulu pertama apa itu Sunderland. S. Kepanjangan harusnya Sun gitu loh. Iya. Nggak, gue Filosofi ya, ada beberapa Sunderland. ada beberapa insight-nya. City kan kalau kita ngomongin head to head bertemu Sunderland 7 game terakhir juga dia menang semua lah. Iya. Cuma kan itu kan Sunderland yang lama bukan Sunderland yang sekarang. Iya. Dan Sunderland yang sekarang itu dia tuh dari 2016. Jangan tidur. Oh iya, dari 2016 kan dia 2016 di Premier League. Poin dia itu 23 poin. Nah, sekarang dia 14 game di Premier League udah 23 poin. Ih. Jadi ini enggak main. Peringkat berapa nih sekarang? 6. Robin Royve juga jangan lupa. Itu adalah salah satu kiper dengan save terbanyak nomor 3. Seingat gue. Dan kalau lu inget ini, tapi kalau di City nggak Doku. Nah ini nih makanya ini ketemu kayak yang satu attacking banget, yang satu defense banget. Kalau dari City sisi dari Sisi City. dari Sisi City. Sisi City. dari sisi Dari City Manchester City. dari Manchester City lo harus lihat juga Doku sekarang yang peringkat 1 di create chance paling banyak. Dan gue liat akhir-akhir ini Foden juga jadi bagus ya. Wah, Foden Lagi emang bagus ya. Jujur, Iya. emang semuanya 4 gol 2 game. semuanya mau the World Cup ini. Iya bener. Semua. Oh iya. Oh, Dari iya. panggung. Iya. Bener juga. Luke Shaw berarti jago lagi ya. Wah, Iya, menjago lagi kemarin. Roberto Carlos. Iya, Roberto Carlos. Aduh, Jujur, City juga, iya. City juga. Tapi kalau lu Tuh. lihat dari Sunderland ada satu nama sih yang menurut gua Siapakah dia? Apa namanya? Dia ini jadi pembeda di lini tengahnya Sunderland. Pasti nggak mungkin Sadiki dong. Granit Xhaka sih menurut gua. Granit Xhaka. Granit Xhaka dia. Kapitano leader. Kapiten itu bagus banget nih mainnya. Dia emang menurut gue semenjak spell dia jelek di Arsenal dia pindah jadi bagus sih. jujur. Iya, dia jadi upgrade deh. Jujur. Dia iya. sambil kayak ini sambil thank God I found the good in goodbye. Tapi Jahat. kalau lu menurut lu nih, Bas, lu mau gak si Xhaka pensiun di Arsenal? Gue mau. Cuman waktu itu memang pas si siapa namanya? Isidor. Enggak, pas partai keluar tuh habis itu Xhaka mau masuk, sebenarnya dibandingkan Norgard gue agak pingin Xhaka balik tuh. Karena ya supaya squad depth kita ada Xhaka lah pernah main di situ. Cuman masalahnya memang dia mau main di first team. Iya. Kayak di Arsenal kayaknya nggak bakal dikasih. Nah, balik ke City, menurut lu apakah udah sewajarnya seharusnya City belanja pemain di Januari untuk posisi defense? Karena di preview kemarin gue sempat bilang tuh, kayak City kan kendalanya di defense. Kayaknya perlu nih nambah amunisi baru, pemain-pemain yang punya physicality lah, pemain-pemain yang mungkin kalau di Liverpool prime-nya Van Dijk. Kalau City kan punya Robin Dias sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa mungkin dia belum
nyetel lagi. Sama yang Sama Dia partnernya karena dia mainnya bagus loh dia Rubennya. Iya, maksudnya Partnernya kali partnernya kan berkali-kali mainnya partnernya itu Gvardiol. Biasanya dulu Nathan Ake kalau nggak Johnston. atau Akanji Iya, tapi sekarang mainnya Gvardiol tuh menurut gue lebih cocok dia di left back. Jadi inverted kayak biasa. Apakah memainkan O'Reilly memaksakan akhirnya untuk Gvardiol bermain di tengah? Nela jawab jing. Gua ngoper aja tuh. menurut gue yang aneh sekarang ya kenapa dia tuh menurut gue Nunes nggak bisa main di kanan buat main di invertin ke tengah. Aneh aja. Nggak Maksudnya emang nggak ada juga nggak sih right back-nya? Rico Lewis. Iya lebih hancur lagi kalau Rico Lewis. Tapi maksudnya skemanya nggak masuk Nunes ke main inverted jadi berantakan aja menurut gue. Menurut gue Nunes menurut gue permasalahannya jadi partner center back-nya Ruben Dias doang sih. Iya berarti kan antara Gvardiol, Ake atau Johnston sebelum nyetel lagi Tapi kan. problemnya itu saya kalau Gvardiol, problemnya itu bukan Gvardiol sebagai dia mainnya jelek, Tapi dia emang nggak pas di situ. dia lebih cocok di Dia lebih cocok di left back, left wing back. Nah, Iya. kalau butuh dia left wing back kira-kira lebih nyaman di left wing back bisa langsung saja kontak Manchester United. Kita ada namanya Patrick. ada enggak kan Patrick Dorgu kita buang, kita ambil Gvardiol. Iya, Wow, mau Pep Guardiola mau. bisnis yang saling menguntungkan ya. Patrick Dorgu masih muda loh. Masih muda 21 tahun. Iya. Kita langsung aja kali ya ke prediksi skor. Iya. Kalau menurut gua 2 sama. Bersama. Lo Gua antara 1 sama kok nggak 2-1. Dipilih satu. pilih 1. 2-1 deh gue. Menang City. City lo. Gue tebak ya. 3-2 Sunderland. Damn. Lo Skor match 4-2 siapa? Manchester City. Player to watch. Kalau dari gua mau lihat si Isidore. Sidor lagi. Lo? Gue dulu Iya. sama dia juga lah. Isidore. Iya. Lo Rim? The one, the only, the one that already score 100 goal. Siapa? Erling. Sebut. Erling Braut Haaland. Rashford. Kok Rashford anjing. Kok Rashford jadi Erling Haaland. Erling. Kalau Dam? Kalau gue pengen ini orang ya yang dari tadi dibilang Doku sih gue. Doku main di sisi kiri tuh ngacak-ngacak sih. Boleh. Doku. Doku ya. Oke, dari Manchester City kita ke Manchester United yang sekarang kita tag juga belum main lawan West Ham, tapi kita preview juga lawan Wolves. Jadi kira-kira malam ini Oh, preview lawan Wolves ini. iya. Enggak lu liat golnya Mason Mount enggak pas lawan West Ham. anjing. Melengkung Rim. Gila lo itu. Gila itu. Itu Mbumo salto. Apalagi Mbumo dari kiper ke kiper ya. Iya. Lamen asisnya gila, Lamen Apalagi show asisnya kayak di Ini jadwal Premier League Lu belum lihat kesian ini nggak? namanya. Lu lihat ini enggak? Apa? Trivelanya Lenioro. Gak kelihatan bos, gak kelihatan. Keren banget ya. Kita main pada 8 pemain loh. Pada kartu merah sih saya. Siapa lawan SM kan? Iya. 6 dia main. 6 main 8 lawan 6. Iya. Gila, Oh, itu kok Pakueta bisa nih sampai- apa nonton apa nih? Pokoknya sampai joget-joget doang. Main Pakueta enggak ada kan enggak main. Udah begini 2-0 Aaron Wan Bisaka. Tapi ya Baunya fix sih. Tapi ya Fix pokoknya aja. berarti 2 game ke depan MU nih ya, si Wolves sama West Ham ya. Papan bawah semua. Papan bawah semua nih, maksudnya secara logika walaupun MU selalu Inkonsisten. melawan tim bawah, tapi seharusnya jadi tempat farmingnya MU sebenarnya. Harusnya logikanya. Pasti kita kalah. Pasti kita kalah. Pasti kita Lawan kalah. Wolves masa kita kalah? Wolves belum pernah menang sama sekali di Premier League. Bisa-bisa menang lawan MU. Lawan MU 2000% dia 3 poin. 2000%? Enggak lah Rim, gila Rim. Pasti. Wolves lagi pincang banget Rim. Sepincang-pincangnya tim tiba-tiba MU itu selalu menjamu tim-tim seperti itu. Rim, Mason Mount lagi jago Rim. Cobham boy. Iko Bemboy. Ada agenda mulutnya. Carrington Man. Mulutnya selalu ada agenda. Oleh kalau ngomong begitu, Cobham boy. Oh gitu. Iko Bemboy Carrington Man. Carrington Man. Anjing. Anjing. City boy, Chelsea's man apaan? Lo enggak kan City Boy. Chelsea Man, Man United Legend itu. Kita mau ambil Kan mau juga. kesana ya. Kita mau ambil juga. Arahnya ke Number sono. 7. Iya. Yes. Tapi kayak intinya kalau lawan Wolves itu menurut gua baik lagi jadi momentumnya MU buat dapat 6 poin karena kalau MU bisa dapat 6 poin di 2 match ke depan ini
Ya kita nggak tahu ya, ntar kita udah up ini berapa hasilnya semalam. Katakanlah MU menang ya. Misalkan MU menang dan lawan Wolves juga menang, berarti udah bisa masuk ke top 6 lagi, top 5, top 6 Kita lagi. kalau menang lawan West Ham udah 6 besar. udah peringkat 4 bahkan itu kan ya. Iya. Itu Kita kan sama Chelsea poinnya sama kalau kita menang lawan Oh West iya, Ham. Betul. Oh iya benar juga sih. Jadi kalau lebih menang lagi lawan Wolves, lebih di stay lagi di posisi 4 gitu ya. Iya. Chelsea juga menang. Chelsea juga menang. Tahu. Ini perlu prediksi skor nggak sih? Sebenarnya prediksi skor Kita Wolves. kan juga pas di review pasti kita bahas. Kita bahas sih. Ya udah ntar aja deh. Kita lanjut aja, kita sekedar bahas aja kalau yang MU ini. Kita lanjut ke Chelsea yang habis kalah lawan Leeds United. Yang habis senang-senang tuh udah kayak berasa menang trofi, habis itu kalah lawan Leeds. Sekarang harus away ke Bournemouth, masih nggak ada Caicedo San. Cuman ada Reece James San. Loh kan midfielder terbaik lawan Arsenal Reece James. Sama Gak perlu Caicedo San. Ya gini ya. Gak perlu Caicedo San. Ini kalau gue untuk lawan Bournemouth ya. Lawan Bournemouth gimana? Kalau si Maresca itu. Maresca itu. Gak mungkin rotasi sih. Ya masalah kan gue bilang kalau. Iya. Masih center back ya si Tosin. Gue udah muak. Bubar. Bener, gue udah muak. Sekali doang San. 2 kali. Sering. Sekali itu pun juga salah Sanchez yang sampai nggak nangkep. Yang mana? Yang itu gol yang ketiganya. Oh yang passingnya setara Beckham itu Tosin. Benar. Ya itu. Iya. Nah, tapi kalau gue lawan Bournemouth wajib menang. Kalau masih mau ada di papan atas wajib menang. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue sama Chelsea kayak dikasih istidrot nih timnya. Lawan Barca keren. Lawan Arsenal mainnya bagus. Terus pas lawan Bournemouth feeling gue kayak kalah lagi deh. Karena mainnya di kandang Bournemouth. Tapi Bournemouth juga lagi nggak konsisten San. Iya gue tahu. Leeds. Di mana posisinya? Iya juga, cuman Iya kan? iya benar. Dan Bournemouth lagi parah loh. Bournemouth parah. Sumpah Bournemouth parah banget. 5 game terakhir nggak menang sama sekali. Cuman 5 game terakhir nggak menang sama sekali, cuman seri 1. Ini nanti matchnya menurut gua 4-1, Semenyo 4. Anjing. Gue triple Biar captain nih. Biar FPL bagus ya. Tapi dengan Palmer kemarin udah main on Leeds ya. Udah main. Ada kemungkinan starting nggak menurut lo? Pastilah, pasti main menurut gua. Berarti tengahnya siapa? James, Enzo, Palmer. James enggak, Santos, Enzo, Palmer. James di right back. Right back. Feeling gue seperti itu. STV main lagi STV. Harus lah. Gue jujur masih penasaran tuh dia main berdua. Sama. Palmer STV karena kan baru sedikit mainnya. Terus main berdua. kirinya? Striker Pedro lagi. Kiri Gittens lah atau enggak? Alejandro. Di Garnacho. Neto res berarti Neto. Neto rest aja dulu. Res aja dulu ya. Berarti striker Delap. Joe Pedro. Pedro lah. JP. Kan JP sama Palmer ada chemistry CWC. Iya. Ini CWC doang. Iya. Gue sih kayaknya depannya bakal tetap Joe Pedro. Joe Pedro. Walaupun ya kemarin Delap sih berat sih. Lawan Leeds. Lawan Arsenal dua-duanya berat menurut gue. Kenapa Iya, nggak iya, pas guyu? lawan Itu kenapa nggak guyu Tapi akhirnya dimainin? Guyu masuk kan babak kedua kan? Kapan? Kemarin lawan Leeds. Iya, lawan Leeds main. Dan mainnya better. Apa Langsung enggak? bagus, Menurut menurut gue lebih bagus daripada Langsung bagus. Delap. Dan dia lengthy juga kita mainin kan dia di Lengthy. FIFA FC. Di FC. Kocak. Masa itu apa nolih apa? Teorinya pipa. Teorinya Rem, menurut lo gimana? Kira-kira apa yang Bournemouth harus lakuin lawan Chelsea dari perspektif Bournemouth-nya, karena Bournemouth lagi di performa yang juga jelek gitu kan? Apa yang harus Iraola lakukan supaya bisa menahan Chelsea yang pasti akan berusaha bounce back lah lawan Bournemouth? Aslinya kalau buat lawan Chelsea ini Bournemouth tuh harus lumayan riset pabrik sih. Riset pabrik di bagian chaos lo tuh hilang. Dimana Bournemouth yang kita tahu dari season lalu adalah tim yang worship chaos, bisa dibilang. Dia bermain dengan chaos, dia create chaosnya biar bisa dapat second ball. Iya, Nah, di season ini gue bingung kenapa banyak hilangnya. Dan ya harus siap set piece ya, karena set piece Chelsea nggak bisa kita pungkirin sekarang salah satu set piece terbagus Di juga. 7 loh, di bawah Arsenal 1 doang. Arsenal 8 set piece goal, Nah, makanya. di 7. Set piece. Gila. Ole. Ini dua tim sampah sih nonton set piece mulu Main boleh. set piece gol. Anda 10 ya? Iya emang. Anda 10. Gue juga tahu gol itu banyak banget set piece. Kalau gue bisa kasih satu saran sama Iraola lawan Chelsea sebenarnya taruh pemain di belakang aja. Udah nih tim jadi passing FC. Ini tim jadi passing FC nggak bisa ngapa-ngapain nih Chelsea. Emang dengan adanya datangnya Cole Palmer nggak bisa ngegebrak? Nah, kalau ada Cole Palmer belum tahu. Siapa Walaupun kemarin si gue dem-deman sama Hasan kan. Dia, Oh, iya, pas Cole Palmer masuk, duo ngaruh.
dia ngevideoin Garnacho sama Palmer duruh nih, duo ngaruh. Udah begitu. Itu kan hasad Hasan aja, ya kan. bengkok deh. Hasan dia. Dan kalau menurut lu gimana Dam? Kira-kira apa yang menurut lu bisa dilakuin Maresca di selain tadi dijelasin sama Iksan juga di game lawan Bournemouth besok untuk bisa bounce back lah istilahnya untuk kembali ke jalur kemenangan karena Kenapa lo pegang-pegang berdua? karena menurut gua sempat bahas juga kan selalu bilang bahwa Chelsea ini sebenarnya contender cuman memang dinamikanya setelah nggak ada Caicedo ini jadi gua rasa agak berubah nih selama 3 match ini bisa jadi momentum yang akan berbalik lagi. Apakah menurut lu sepengaruh itu atau kira-kira menurut lu kemarin tuh one off aja atau gimana lawan Leeds? Ya kadang yang ngeliat Maresca tuh selalu langsung adaptif. Kalau misalnya pemainnya nggak ada, satu langsung berubah. Tapi kadang terlalu adaptif. Iya betul maksud gue itu. Dan ya menurut gue harus dicoba lagi sih Reece James di CDM. Reece James jadi CDM sama dinemenin Enzo menurut gue. Jadi right back-nya tetap Gusto Menurut gue. Walaupun ya agak bermasalah di Tosin kok siapa lagi ntar yang jadi back. karena menurut gua center back tetap kalau lu mau menang Fofana Chalobah, Cucurella, Gusto karena nggak ada Caicedo ya. Santos James. Tapi ada Palmer. Ada Palmer. Iya makanya gue bilang Enzo sama James. Iya, udah menurut gue itu nggak usah diotak-atik dulu, maksudnya sampai Caicedo balik. Kalau emang dia mau menang. Tapi kayaknya kalau lawan tim yang nggak terlalu kuat, kalau yang gue perhatiin ya, Maresca tuh jarang ngemainin Gusto sama Reece James bareng. Kalau lawan yang kayak Bournemouth, Leeds gitu-gitu jarang dia mainin bareng. Tapi kalau lawan-lawan kayak Arsenal, Barca gitu. Tapi yang menarik nih nanti kalau gue ketemu saat ininya gue kasih ke Pak editor ya. Gue sempat baca bahwa si Chelsea ini memang salah satu tim yang kalau di overallin itu sering bermain dengan intensitas rendah melawan tim-tim yang menengah ke bawah. Nah ini kaitannya adalah apakah bisa jadi nyimpen energi untuk game-game besar. Makanya kalau kita lihat di game-game besar kan PSG, Barcelona ini langsung ngegas dan kayak tenaganya itu kayak 2 kali lipat gitu Ya, bisa jadi ya karena dia Marescanya nggak adaptifnya jadinya gitu, dia nggak siapin tim yang benar-benar yang cocok buat nggak ada si permainannya dari contoh Luis Enrique ataupun dari Hansi Flick ya, makanya ya udah dia mainnya agak rendah, dia main nunggu bola kita mulai gimana lihat pertandingan baru nih kalau misalkan udah nggak bagus atau apa keserang baru dia main adaptif gitu menurut gua. Nah, gue setuju. Kalau jawabannya Maresca sih di press conference karena memang enggak, kalau jawabannya karena dia biasanya kalau ngelawan tim-tim yang menang ke bawah kan cenderung pada bermain bertahan kan. Jadi untuk lu bermain intensitas yang tinggi kayak bukan nggak berguna ya, kayak ini aja kayak nggak kepake aja karena tim-tim kayak useless karena tim karena lu di situ apa emang nggak berguna. Iya. Tapi maksudnya cuman lu Inggris bukan maksud gua bukan useless dalam artian nggak berguna karena lebih lu di situ dituntut untuk bermain sabar, bukan bermain duel dan lain-lain gitu. Tapi masalah Bournemouth itu mainnya attack. Nah ini nih, karena Bournemouth bakal bermain duel juga nih pasti ini kan bakal chaos seperti yang lu bilang kan. Jadi mungkin kita juga bakal lihat Chelsea yang agak lebih tinggi juga intensitasnya. Pastilah Chelsea akan datang dengan untuk membawa intensitas tinggi. Soalnya Bournemouth bukan tipe tim yang bakal low block, dia enggak. Betul, nyerang. Dia chaos total. Betul, apalagi Semenyo. Nah, bisa jadi bener. Pede anjing. Pasti. Kita langsung aja prediksi skor ya. Kalau menurut gua 1-1. Iksan dulu lah fans Iksan. Chelsea. Gua dulu. 1-0 Chelsea. Lu Rim? 3-1 Chelsea. Lu Dam? Gue 2-0 Bournemouth. 2-0 Bournemouth. Anjing nih orang. Bukan, karena menurut gue ya bisa jadi bounce back Semenyo aja. Oh gitu. Nggak nih lagi-lagi FPL. Kagak. Player. Nggak ada yang tahu. Semenyo tuh pemain menurut gue, senang banget gue ngeliat Semenyo tuh kayak Bumo musim lalu. Semenyo tuh. Jadi menurut gue Bumo musim ini jelek. Maksud gue belum kayak performa jadi beda aja. Ya nggak ada yang tahu makanya. Ya, kalau jadi begini nih kalau misalnya. Nah, kita langsung aja ke player to watch. Gua juga gue Semenyo juga. Gue sebenarnya antara Semenyo Palmer sih. Gue Palmer. Tapi gue Semenyo deh. Semenyo gue pingin karena dia lagi berat juga kan di FPL kan. Ini jadi penentuan jadi juga apakah saya akan jual atau tidak. Iya. Sama gue juga. Sama. Tapi kalau di sisi Chelsea-nya sih gue Palmer. Cuman overall di game kayak Semenyo. Gue Palmer.
Gue malah Joe Pedro gue. Wow. Kenapa Joe Pedro? Palmer. Menurut gue Joe Pedro bakal ya gara-gara asisnya dari bukan asisnya dari Palmer juga. Tapi ya menurut gue dari kanan kirinya aja. Kan lu pilih 2-0 Bournemouth ya konsepnya. Kan misalkan kalau misalkan dari Chelsea-nya Diego Joe Pedro. Oh dia Bournemouth-nya Semenyo. Ya satu doang Satu. Semenyo. Ya udah. Kalau gua telak Palmer udah. Telak Palmer. Oke. Kita lanjut ke Leeds United yang akan bertemu sama Liverpool. Jadi habis lawan Chelsea, dia akan menghadapi Liverpool. Tim yang Liverpool yang kemarin seri lawan Sunderland, dan menurut gua ini masa-masanya Arne Slot ini udah di ujung tanduk lah. Karena kemarin ditargetin sama board kalau nggak salah kan lu harus 6 poin Di 2 game. Di 2 game. Tapi Ya, kata gagal ya tuh. dia cuma 4 nih dapat kan, menang di West Ham, kalah seri melawan Sunderland. Ya. Nah, ini away ke Leeds yang kita tahu kemarin Leeds bermain bagus banget lawan Chelsea, dan gua rasa di situ Leeds bakal dapat momentum juga untuk bisa seenggaknya berusaha mencoba dengan level yang sama ketika melawan Liverpool. Di sisi lain Liverpool masih menurut gua ada sedikit perubahan yang mengarah lebih baik, cuman belum signifikan banget karena belum menunjukkan konsistensi 90 menit lah. Tapi ya perubahan dikit-dikit sih ada, kayak udah Joe Gomez main di right back, terus Mo Salah berani dicadangin sama Arne Slot. Mungkin ya masih pertanyaannya masih sama, dan akan gue ulang-ulang terus tiap minggu di pojok debat, kapan Arne Slot berani mainin Chiesa, itu masih tanda tanya. Nah, untuk konteks di game besok kira-kira Dim, apa yang bakal bisa Liverpool lakuin untuk bisa mendapatkan 3 Ya kalau poin? menurut gue sih kita sebagai manusia Sebagai manusia. Enggak, Kita manusia. Enggak, Leeds nih walaupun sejelek itu, dia tuh golin 7 sih gitu, di 5 game terakhir. 3 Chelsea. 3 Chelsea sih, iya bener. 3 Chelsea sih bakal jujur. Sama kalau misalnya si Liverpool, dia kebobolan 7 di last 2 home match. Last 2 home match. 2 home match ya. Kebobolan 7. Oh, itu iya, coba gue pakai. Ngasal. Lo mau tau gak? Oh jangan kasih tahu dong sumber. Ada sumbernya deh, bagus banget sumbernya deh dari tadi. Iya benar. Lawan Nottingham Forest 3. Lawan BSV 4. Iya benar. Oh, champion juga dihitung. Iyalah. Oh, last 2 home ya, 2 bener. home, gua bilang. Iya. Keren juga sumber lo. Tapi ini away ke Leeds. Apa? Away ke Leeds. Saya bilang tadi Leeds menjamu Lu merhatiin konteksnya ya, apa yang diomongin, bukan masuk kanan keluar kuping kiri gitu. Kayak kita ngantuk gitu. Ya guys, maafin sekarang nih udah jam 2 pagi. Sejam lagi match MU Villa, MU West Ham gitu. Sejam lagi nih. Nah, gimana away ke Leeds, kira-kira apakah di Mo Salah bakal dimainin lagi sama Slot, atau ada Kayak main, kira-kira ada tweak apa yang bakal dilakukan atau Slot Main untuk bisa? kayaknya dia juga gak begitu bisa nge-tweak deh. Gimana sih si Arne Slot ini Ten Hag. Ini Ten Hag. Banyak Ten Hag ya, Iya. bener. Udah lah. Batu doang ya. Batu. Lu waktu pas awal musim kan Grombol ada itu tuh. Flop team apa. Kalian flopnya apa? Gua apa ya? Liverpool. Gue Liverpool. Aduh, siapa? Gue siapa ya? Gue juga lupa. Gue Liverpool. Cek dulu. Nah, saya kan nanti aja. Saya kan nanti aja, Nanti lama, aja kan lu lagi lama. disuruh bahas ini. Kan lagi disuruh Lu lagi bahas. disuruh bahas ini. bilang ditambah. Panjang Ada nih, kayak Ten panjang Hag. nih. Itu menurut gue sangat Enggak, sangat jalan menjelaskan. matchnya seperti apa? Ya jalan. Menurut lu? Wah, kita cenayang nih konsepnya. Lo bukan lu prediksi dengan cara Oh. main Leeds lawan Chelsea. Iya. Apakah approach sama akan dilakukan oleh dari Leeds ke Liverpool? Untuk Leeds gimana caranya untuk biar bisa menahan Liverpool? Itu tuh aslinya walaupun ya Florian Wirtz adalah pemain yang nggak golin sama sekali. Cuman beberapa match terakhir dia nunjukin kalau misalnya dia tuh sejago apa loh. Si Wirtz. Iya, nunjukin presence in the box-nya kayak gimana. Iya benar sih. Cara Benar dia sih. musuhnya gimana. Lah di saat defense lo sama DM lo bisa nge-capitalize, bisa ngambil, bisa nutupin, bisa matiin itu. Kalau misalnya kita sebagai manusia, karena kita tahu, karena di atas, karena di bawah. Enggak kalau lu bisa matiin Florian Wirtz sih, menurut gua lu bisa secure battle midfield sama defense lo kuat. It's a no-brainer. It's a win for Leeds. It's win for Leeds. Yes. Kalau bisa. Oh, kalau bisa. Dan belum tentu juga kan kalau misalkan Salahnya dimainin lagi kayak dia batu si Arne Slot main lagi tuh si Salah di kanan. Tapi Harusnya kemungkinan kita- besar menurut gua Salah bakal main sih. Salah bakal main. Nggak Ini mungkin. kalau mau menang ya, ini kalau mau menang menurut gua
Wirtz main di kanan, Salah dicadangin baru main babak kedua gitu. Kalau gue sih nganggep sebenarnya lawan Leeds, lu kalau bisa dari winger, karena kemarin waktu pas Chelsea Neto masuk, langsung kelihatan bahwa cara ngadepin Leeds itu lewat winger yang eksplosif aja. Nah, makanya menurut gua Salah dimainin aja nggak ada masalah, karena Tapi bukan kalau omongan eksplosif di sini malah si Chiesa itu. ya masalah kan Chiesa belum dipercayain sama Arne nih, ya kan? Yes. Flop tim gue Liverpool. Ali the winner Liverpool. Flop timnya MU. Mampus anjing, mampus. Gua flop tim Fuck gua you, Liverpool Li. kan. Flop tim lu Faang flop tim Liverpool. Iya, gua juga Liverpool sih menurut gua. Iksan Liverpool. Yudam Tottenham. Ini so asik aja. Tapi bisa bener loh. Enggak, tapi so asik aja. Ya enggak, tapi karena transfer transfer Tottenham cukup banyak kan. Banyak, waktu itu. bagus dia. Lanjut menurut gua lawannya tuh sama winger yang eksplosif. Makanya menurut gua dengan Salah dan kiri siapa sih biasanya? Bisa Gakpo. Seharusnya menurut gua bisa banget untuk ngancurin pertahanan Leeds. Leeds itu menang karena kesalahan Chelsea sendiri kemarin. Kecuali golnya Ao Tanaka ya. Iya. Ao Tanaka sih telak itu golnya. Keren gak akuin itu golnya. Kagawa. Kagawa. Ao Tanaka sih gak akuin itu. Nah, makanya lawan Leeds menurut gua asalkan backnya bener, gak ada blunder sendiri, dan strikernya ya nggak strikernya Isak tajem lah. strikernya tajem. Ya udah, easy win Liverpool. Nah ini pertanyaan juga nih, kenapa kita tahu Isak kan sebenarnya belum perform banget. Di sisi lain Ekitike malah perform banget nih, baik di klub maupun di negara. Tapi kenapa Rashford lebih mempercayakan Isak dibanding Ekitike? Ya kan Arne Slot lebih mau transfer Isak. Masa Isak Masa dicadangin? dia yang gue beli, yang orang tadinya dari Gengsi. anjing, pembelian gue flop nih Mana ternyata. mahal lagi. Mana Iya. nyusahin lagi nih transfer. Jangan cuma pikir biaya transfer mat. Lu pikir dia akomoditasnya, mereka kesananya buat negonya, belum mereka nginep di hotelnya, mahal loh itu. Lo harus lihat resource-nya, dia bisa dipakai harusnya buat beli yang lain, dia bisa research yang lain. Tapi dia memilih untuk kita Isak total mentok, harusnya dia apa? 100 sekian juta. Fokus ke Gehi. Tapi dia memilih untuk fokus ke Isak, padahal lu punya Ekitike. Betul. Nah itu makanya sebenarnya Ini ntar di akhirat dipertanggungjawabkan, Mat. Jauhan gak sih, Rim? Kejauhan gak sih, Rim? banget nih orang. Akhirat kejauhan gak sih? Serem Lu banget. bisa dipertanggungjawabkan. Bola, Rim. Mulutmu harimaumu gitu. Iya. Mulutmu harimau. Nah, tapi kalau lu sendiri gimana? kalau menurut gua nanti pertandingan nanti kayaknya Isak cadangin dulu. Gua rasa saatnya Ekitike untuk starting, Chiesa di kanan, di kirinya Florian Wirtz. Ini prediksi lu bakal begini. Bukan prediksi gua. Harapan nih. Kalau menurut gua udah harus dicoba mah- begitu. Prediksi Salah pasti main. Nggak, walaupun dia 2 game dicadangin, nggak mungkin di game ketiga dia nggak dicadangin. Iya. Nggak mungkin di game ketiga dia dicadangin. Karena pemain kayak dia pasti ada kontraknya kalau dia harus main, Mat. Atau dijaga-jaga Atau gede supaya nggak ngamuk. cedera AFCON ya. Kok nggak dia ngamuk? Apa? Atau nggak dia ngamuk? Iya ngamuk lah, gila pemain kayak yang Mohamed Salah gitu. 5 musim yang ngegendong Liverpool. Tapi sebenarnya Walaupun apa gendongannya kita nggak tahu. tapi bisa jadi Arne Slot juga ada visionernya juga, Rim. Hasan Adam, karena kan dia mau AFCON tuh, Salah. Mungkin squad ini di-prepare di 2 minggu 3 minggu sebelumnya untuk siap, nggak ada Salah. Mungkin nggak gitu. Mungkin. bisa jadi. Mungkin nggak? Mungkin tanda kutip mungkin gitu ya. Emang nggak ada lagi ya di yang Afrika? Iya bener nggak ada lagi sih. Cuman Salah doang. Tapi emang Salah. Iya udah Salah juga. Orang fans Liverpool juga pada seneng. Oh iya. Nggak ada Mohamed Kalau nggak Salah. ya sekarang. Gila, fans Liverpool tuh the best. Tahun lalu Tahun lalu Salah di puja Salah kayak orang gila. Arne Slot dipuja kayak orang gila. Musim ini nggak ada yang mau. out, semua out. Enggak, dia nggak inget ya. Dia waktu itu maksud gua ya beberapa tahun gitu terpuruk dengan pelatihnya yang si jago. Iya. Apa terus Jurgen juga- Klopp? Sama. Coba jujur 9 tahun 1 doang juaranya. Yeah. Tapi jago, Jujur, ayo Tapi jujur. jago, Poinnya berapa gila? Iya terus kalau nggak juara juara jing peringkat 2-nya kita ngata-ngatain Arsenal mulu peringkat 2 nggak juara berarti Arteta sekelas Jurgen Klopp. Tapi dia menang UCL, Rim. Oh iya di situ benar. Iya, lu masih sampah pemain tim lo berarti. Enggak, jadi masih ada juara gitu. Masih masuk final champion. Iya, berkali-kali. They told me what's done in the dark will find a way to shine. Nah, Artinya I done did so much that when you see you might go blind. nah. Artinya
Ya udah lu juga paling masa ngerti bahasa Inggris. Udah keterlaluan Iksan. juga. Justice might be blind but it can see the dark. Itu dia yang dia selalu bawa. Itu. Iya. Oke. Berkali-kali. I'm Batman. Justice might be blind but it can see the dark. Prediksi skor. Kalau menurut gua sini Liverpool menang ya. 2-1 menurut gue. Gue 2-0 Liverpool. Lo? Rim Berat sih Liverpool. Gua 2-0 Liverpool. Leeds. Leeds Kok beda deh. Kalau Liverpool beda, menang emang gua ada 1-0. 1-0. Iya. Siapa? Liverpool. Oh, Liverpool. Player to watch. Player to watch gua. Ao Tanaka. Tanaka. Kalau katanya dukung Liverpool Iya, tadi. gue di Liverpool tapi player to watch gue Ao Tanaka. Lo? Kalau Meka. McAllister. Meka. Oh bukan apa tadi? Blinjol. Picol. Felix and Meka. Siapa? Meka. Felix and Kalau- Underrated gila. Kalau gua si Stuck. Pasca strike. Stuck. Pascal. STACH Stuck. Oh backnya. Ya back yang sering dipakai itu. Lo Rodon. Stuck. Wing. Lo Kalau gua Pas tadi Mas. Sinari lo. Lu cari di line up. Cari di line up-nya ada namanya Stuck. Kalau gue pengen lihat ini pemain sebenarnya gue agung-agungin sebenarnya. Midfield jing. Ya mau ngomong apa? Back bangsat. Dia yang ngomong Dia back. ngomong back. Lu yain. Oh iya gue. Dia yang ngomong back lu Iya. yain. Kita baru review perasaan dia Iya midfield. midfield. Kok enggak ada back gue bilang stuck nih. Lu siapa? Kalau gue weird sih. Karena menurut gue weird. Tapi di watch lagi dia. Ya kalau emang dia apa sih bisa Bisa apa nyetel sama teman-temannya. Wah. Jago Semua dia. semua pemain jing begitu. jago anjing. Semua pemain kalau bisa nyetel sama temen-temennya emang ada yang enggak jago. Ya, maksud gue Enggak, itu. kasih gua pemain satu yang udah nyetel sama temennya enggak jago ternyata. Neymar Bogor juga gitu. Ini Neymar Iya. Bogor. Ya. Ya. Yanya keluar kan. Dia lu Florian. Oke, kita sekarang ke pertandingan yang menjadi pembuka match week 15 ini. Ada satu tim yang bermain di kota Birmingham, Peaky Blinders. Oh, Peaky Blinders gue Dan ya, lagi nonton. Yaitu di Stadion Villa Park, Aston Villa Arston. Aston Villa Kita akan nggak bisa kita nyalain orang. menjamu Kan ngomongnya kan. menjamu Iya. Arsenal FC jam 12.30 waktu UK. Kira-kira Jujur panas. akan seperti apa ini dua tim yang bermain di hari sama baru tadi malam ya? 2 hari Persi lalu. katanya setengah 4 ya main nih. Ini setengah 1 Ya loh. kita kan di sono. Iya, di sono setengah 1. Winter. Lo tau winter gak? Desember. Lah dikitnya hujan. Emang dikit-dikitnya deras gila. Lu gak tau subtropis emang? Gila. Gila. Geografi. Kena lu di situ Siap, deh. jujur kena. gue. Kena di situ. Villa Park, Aston Villa sekarang peringkat 3. Iya, jujur Poinnya- serem nih tim. 27, beda 1 poin dari City, beda 6 poin dari Arsenal. Jadi ada kemungkinan potensi dia memperpendek jarak dari Arsenal menjadi 3 poin, tapi ada potensi juga Arsenal menjauh. Nah, kira-kira di game besok melawan Aston Villa, menurut kalian gimana? Menurut lu gimana, San? Menurut gua dia akan menjauh, dia akan mendekat. Ini udah bukan Jadi menjawab prediksi. apa mendekat? Gue prediksi lu Ini emang pengen. harapan. Iya. Ini prediksi. Menurut gua ini match akan 98. 98 skor. Bercanda. Kayak Napoli kemarin. Kenapa Oli? Emang Napoli gue 98. 98 cuma penalti 87-nya. Ya nggak, menurut gua kali ini adalah Arsenal akan tumbang di sini. Kenapa itu? Kenapa tuh? Karena 2 musim lalu kan Arsenal juga kena hancur sama Aston Villa tuh. Ingat nggak kamu? Tapi di kandang tuh. Di kandang siapa? Dipastikan di Emirates. Di Emirates itu ya. Sekarang di Aston Woi. Villa makin-makin. lebih makin. Nah di Aston Villa makin. kita malah lebih menang beberapa kali, Rim. Bohong. 4 tahun terakhir kita menang 2 kali di situ. 4 tahun. Anda tidak ingat gol Jorginho terakhir? Martinelli terakhir. 4 tahun 2 menang. Rim. Ada camat. Bohong. Ada camat. Nih ya head to headnya ya di Emirates dua sama 24 Agustus nipu. 2024 Arsenal menang 2-0. Bohong. 14 Aprilnya Aston Villa menang 2-0. Bohong. 2023-nya menang 1-0. Bohong. Februari Arsenal menang 4-2. Jadi Arsenal di Bohong. justru 3 match terakhir di Villa Park kita menang 2 kali, kalah sekali. Bohong. Salah datanya.
Bener, saya baca dari data statistik head to head. Nggak gini ya, kalau secara di atas kertas sih Arsenal menang. Iya, Harusnya dan menang. bukan menang doang, kayaknya. Ya kayaknya bisa bantai-bantai. Bantai Iya. baby. Cuman kita jangan lupa ini Unai Emery datang dengan vengeance. Datang dengan unfinished business. Bahasa Iya. baru. Dia nggak mungkin ikhlas Arteta juara Premier League. Bener. Iya, nggak mungkin Nggak diikhlas. mungkin. Dia akan mengerahkan semuanya. Iya, lo ketemu tim yang niat nih. Iya. Lo kan dari kemarin ketemu tim yang niat tuh. Chelsea, lo bilang niat. Ini lebih niat nih. Lebih niat ini. Lebih niat jujur. Aston Villa. Nah, Aston Villa sekarang nggak ada yang notice. Kalau Atau tiba-tiba tiga soalnya. Iya. Gue juga kaget nih orang kok tiba-tiba Enggak, menang pas terus. dulu pas kita bahas dia lagi lustrik loh. Parah. Iya. Waktu itu pas kita Sekali bahas. nggak itu makanya kita tuh harus berhenti bahas kejelekan orang. Karena tiap kita bahas orangnya jago semua loh. Itu dia. Harusnya kayak Wolves ya berarti ya. Maksudnya? Wolves kayak kemarin kan kalah terus lawan MU menang gitu ya. Itu pasti. Itu pasti. Iya. Nah, jadi sekarang kita kembali ke match Crystal Palace lawan Brighton. Kok Crystal Palace, Arsenal, Aston Arsenal. Villa. Iya, Aston Villa. Arsenal, Aston Villa. Itu doang menurut gua Aston Villa datang dengan jauh lebih amunisi kuat banget, Pak. Dimana dia pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya ada alasan kenapa dia sekarang bisa tiba-tiba di peringkat 3. Ya, tapi kalau on paper dengan on form ya jelas ini game Arsenal. Cuman itu udah faktor minor lah ini, faktor minor. Di Bisa mana ngelawan lah. Iya, bisa ngelawan. Bisa ngelawan. Cuman ini game Arsenal aja. Iya. Harusnya Arsenal menang sih. Arsenal banget. Iya, cuman Raya. ya, dia Becker kiper- Hincapi kipernya sama Emi Saliba. Martinez. Bizot yang main sekarang. Oh iya Bizot tau gak nih interviewnya Aston apa sih Unai Emery? Iya. Pas waktu itu Bizot main kan si Emi Martinez kalau nggak salah dicadangin. Si Emery ditanyain kemana Emi Martinez, kenapa dia nggak main? Bizot. Yes. Tanya lagi Bizot. Bizot. Terus-terusan sampai wartawannya nggak kelar nanyanya. Bizot berkali-kali anjing Itu dijawab sampai 2 sama. hari dia. Oh iya. 2 hari dia ternyata. Nah, Dan tapi kan selalu ngomong awalnya, gue udah bening. dia udah nggak good evening tuh, udah good evening sekarang. Udah good evening. Udah good evening sekarang. Yeah. Tapi kalau di match besok sih gua Bizot. Udah. nggak, gua agak sedikit deg-degan karena Mosquera kemarin cedera. Dan gua nggak tahu itu cederanya cuman precaution atau bisa sampai berminggu-minggu. Dan Saliba belum tentu bisa main juga Mas sekarang sampai mid Desember. mid Desember. Berarti ada kemungkinan Rob Holding ya. berarti ada kemungkinan kalau Saliba fit ya pas Saliba akan main sama Hincapié, tapi kalau nggak fit ya kita akan lihat kayak lawan Brentford kemarin, Timber sama Hincapié di tengah. Kanannya Ben White, kirinya bisa kalah, bisa Lewis Kelly. Iya. Ya kalah lah udah Kelly udah nggak masuk obrolan lagi udah lah. Long ya Udah bisa Kelly jadi, nih. bisa jadi. Kelly season lalu. Hoki season lalu. Nggak oke. Ada beberapa game dia jago. Udah season. Masa semua pemainnya Semua pemainnya Enggak, superstar. kenapa lu bilang hoki? season ini udah kebukti nih orang wala jago, Iya. wala apa. Rim, Udah kalah Cuma Fury 2 sembuh. match Rim, Lewis Kelly Rim. Udah, Mat. Enggak. Udah nggak ada alasan nih orang buat main. Nggak usah luas kali. Kita bukan Ahmad Diallo Rim. Apa? Ahmad Diallo right wing back sekarang. Ya makanya. Posisinya diganti, tapi Iya. tetap perform. Ya, maksud Luis sekali- Kelly posisinya sama, nggak perform. Lu ngilangin game lawan Atletico Madrid. Dia kan baru main kan setelah Atletico Madrid itu di match kemarin lawan siapa Bayern. Di Bayern mainnya agak jelek tuh. Banget. Di kemarin lawan Chelsea juga agak jelek. Banget. Itu baru 2 game. Di sini dia main agak kurang. Lawan Atletico juga jelek, Mat. Apaan sih? Mat, udah Mat capek. Enggak. Lalu Ngaco. pakai- Ya guys, biar mereka debat aja guys ya. Ngaco. Punya Calafiori, tapi di otaknya Luis Kelly kan aneh. Lo gua kan ya, appraise Calafiori-nya, gak usah banggain Luis Kelly-nya. It's okay. Mat, gak semua youth-nya itu semua harus jago. Jadi gue setuju Lu sama aneh, kamu. Rin. Loh, Lu gue yang aneh. Lu aneh. Gue cuma bilang bisa Calafiori kalau emang dia fit dia bisa main. Kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba dia di rest atau gimana. Tapi kan dia Main kita Lewis kita Kelly. taunya hari ini dia fit. Nah iya makanya kita kan nggak tahu kemarin tiba-tiba Saliba sebelum lawan tim Anda knock. Makanya gue bilang setelah Berarti itu. kalau begitu kiper tiba-tiba kayak Parisa Balaka nih. Nah, kalau itu enggak. Lo kok Bukan, itu itu enggak? Nah, emang dia bisa Calafiori kan jam terbangnya tinggi banget sama kayak Saliba. Jadi makanya bisa jadi Raya? ada. Raya kiper Rim. Kiper. Rendahin Jadi kiper profesi tuh nggak kiper. capek. Bukan nggak Rendahin capek, profesi bukan nggak kiper. capek, kontaknya Oh, kira enggak kalau nonton ini gimana, Bang? bukan kiper. Mabuk. Cuman ya Marcus juga benar bagus. kemungkinan besar Iya. Calafiori main. Dan justru mungkin malah kalau misalkan gue kemarin tuh ngomong tuh di konten gue
Gue tuh Di Basanovo. iya, gue tuh Main, sangat follow, guys. pingin bukan nyoba ya, pingin tertarik dengan ideasi bahwa Maxwell Skelly itu main di posisi midfield yang di belakangnya ada Zubimendi atau sama Odegaard atau Eze di situ. Karena memang kalau ngomongin Maxwell Skelly itu kan yang bisa dikasih itu physicality-nya dia, cara dia ball carrier ke depannya, terus iya, betul. running with the ball-nya. Sedangkan ngelihat Rice kemarin yang Angin-anginan. bukan angin-anginan, Cedera, Jing, nggak ada. cedera Dia pahanya nggak bukan main apa ini. calf ininya betis, Iya, betisnya dia tuh hamstring, biasa. precaution. Nah, gua nih agak sedikit takut nih apakah dia dimainin apa enggak. Karena gue takutnya kalau dipaksain mainin nih, oke misalnya kita menang Aston Villa. Ya. Tapi gue takutnya dia bisa kena kayak Gabriel di Brazil gitu, cedera panjang. Akhirnya kita malah kehilangan Declan Rice secara berbulan-bulan lama gitu. Jadi kita lihat aja gimana. Mungkin kalau main cuma 50-60 menit, menurut gue 90 menit jangan sampai sih dia main 90 Emang menit. gak ada backupnya? Menurut gue Arsenal bukan Harus ada Northgard, cuman gue rasa Arteta belum sepercaya itu sama Northgard makanya kalau lihat-lihat di posisi lain kan Arteta berani masukin ini back Iya. ini, cuman di posisi Gelandang. itu gelandang itu justru lebih cenderung Arteta mainin Merino di situ. Nah jadi bisa juga nih kalau tadi Maxwell Skelly itu tidak jadi opsi ya mungkin Zubimendi sama Merino di midfield. Ya. Dan Gyökeres kembali ke starting di nomor Karena 9 gitu. Saka kemarin kan masuk babak kedua jadi bisa main di right wing. Udah deh Arsenal ini Arsenal. Dari lu berdua, lu ada ini nggak? Ya udah Arsenal tadi gue udah bilang Arsenal. Udah di atas kertas dah Arsenal. Udah Arsenal cuman ya Tapi namanya bola perlawanan sulit, bundar iya. nggak ada yang Iya. tahu. Bukan Maksudnya- perlawanan sulit aja gitu di Villa Park itu aja. Kita langsung ke prediksi Prediksi. skor. Siapa duluan? Lu. Gua mungkin akan kasih prediksi 2-1 Arsenal. Prediksi ini ya, bukan harapan ya. Prediksi ya. 3-0 Arsenal. Damn. Lu Rim? Gua simpel aja menurut gue 2-1 2-1 Aston Villa. Aston Villa. Yudam 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Yes. Kalau saya akan kalau saya udah ya. Player to watch maksudnya player to watch. Player to watch-nya kalau gue di sini mungkin Gyökeres ya karena kayaknya ada bau-bau Rice diistirahatin tadi Merino mungkin ke tengah. Kayaknya Gyökeres akan main. Kalau dengan skema itu, kalau dengan Rice tidak main. Jadi gue kayaknya akan lihat Gyökeres di player to watch gue. Lu? Sama Gyökeres. Gyökeres. Telak Gyökeres. Lu? Gue udah pasti McKean. itu dia. Yo, John McGinn. McGinn. Bisa baca pikir? Bukan Tielemans. Watkins, bukan Bukan Watkins. Nggak, McGinn. Atau Bukan McGinn Rodgers. out on the wing. On the wing. On the wing. No Scotland, no party. Sweet me. And even if we don't win, we will win. We will win. We party out on the way. On the way. On the way. No Scotland, no party. Udah. Lu Dam. Player to watch. Bukannya abis. Martin Zubimendi. Kenapa Kalau nggak ada Martin Rice? Zubimendi? Nggak ada Rice kan? Iya. Zubimendi Nggak bakal- bisa ada, bisa jadi main Ini lah. kalau misalkan Kalau misalkan nggak Rice ada nggak Martin ada. Zubimendi bakal sebagai ya apa ya? Maestro dia di lapangan tengah. Maestro. Oke, kita sudah kelar di Premier League. Sekarang kita terbang ke Spanyol. Belum. Ada timnya Anthony yang akan ketemu Barcelona. Real Betis melawan masih diomongin. Cuma dia kayaknya nggak main. Si Betis ini kehilangan beberapa pemain kunci. Ada Isco juga cedera paha. Amrabat. Ada Amrabat. Mana dia? Cedera kaki. Lo Celso. Ada Le Celso cedera otot. Bellerin. Dan ada Bellerin yang cedera paha juga. Lopez. Lopez kan bukan nama kiper utama. Lopez. Bukan manggil aja. Nah jadi Real Betis akan kehilangan beberapa pemain kunci. Anthony juga. Cuma ini Anthony kenapa kartu merah ya? Apa gimana? Kayaknya Dia emang nggak main main. aja. Kayaknya emang nggak begitu layak di starting ya. Ya dia akan bermain di kandang. Barcelona akan away setelah kemarin menang Atletico Madrid. Apakah susunannya tuh kira-kira Hansi Flick akan dengan formulasi yang sama dengan Pedri dan Eric Garcia? Pedri ada kemungkinan Gerard cedera nggak Martin main. dan Pedri Kubarsi. kemungkinan cedera. Oh ya, Iya. Pedri ada kemungkinan cedera dan Rashford menurut lu udah siap starting? Gue gak berani ngomongin Barca ya menurut gue ya. Kenapa? Ya
Nafi mah. Ya Takut sama fansnya. bukan fansnya ngambilnya out of context. Sama apa out of takut sama context. ketua Decul? Iya. Iya. Kenapa sama fansnya kenapa? Enggak, takutnya out of context lagi gue diambilnya. Oh gitu. Iya. Ya kita sebagai manusia kadang kita. Gimana Rem? iya. Hehehe. Ya menurut gue bakal sama lah kita lawan si Flick. Paling yang bakal berubah di depannya doang. Iya tengahnya doang. juga sama Pedri diganti kalau emang cedera. Iya Pedri ganti siapa? De Jong cedera nggak? Enggak. Dia Iya, kan De- emang jenderal ya lapangan tengah. Iya, Jenderal De dia. Jong main, Eric Garcia, De Jong. Dari Garcia. Iya Eric bener Garcia dong, jangan Eric Garcia. Bukan CD, bukan. Cuma kalau ada Pedri kayaknya Eric Garcia, kalau ada Pedri De Jong kayaknya Eric Garcia Ya, jadi nggak Nggak Pedri kayaknya kemungkinan besar menurut gua kalau emang beneran cedera kemarin nih. Jangan dimainin dulu. Ya makanya kalau berarti bakal Frankie De Jong sama Eric Garcia Iya. di tengah. Dan kayaknya dengan skuad yang udah mulai balik ini, Barca bakal ini nggak sih win streak lagi Bro? Iya, menurut gue ya. Menurut gue dia bakal menang terus dia. Apalagi dia angin banget setelah ngelawatin Real Madrid. Gue bingung Real Madrid tuh kemarin orang udah enak banget posisinya di atas, beda berapa 4 poin atau berapa ya? Cuma hati-hati loh. Itu. Gajah. Kenapa? Awas gajah jatuh. Nggak apa-apa ya bahas dong kan Fans Madrid juga pasti bakal bingung. When you're at the Tapi top, kalau balik lagi kalau the devil's watching. Barcelona itu kalau tanpa Pedri permainan agak goyang dia. Agak goyang karena Pedri salah satu jenderalnya di lapangan tengah dan menurut gue dia yang jadi playmaker ya. Tapi kalau misalkan Fermin Lopez main ya, itu jadi pembeda. Itu Iya, ada Fermin dia. Fermin Lopez. Bener juga ada Dan Fermin. gue tadi setuju sama yang Iksan ngomongin pas off cam ya. Iksan ngomong katanya dia bilang kalau nggak ada Pedri, Hansi Flick yang nggak ada taktik ya kata Iksan. Lo ngomong gitu? Enggak. Perasaan gue ngomong kayak Lo gitu. denger kan? Nam? Iya tadi Iya kan? Gila. Diceburin nih. Bisa jadi soalnya. Taktiknya cuman offside ya elah. Miskin banget taktiknya ya. Ya. Tapi kan itu sih? kata Karim kan? Iya. Itu kata Karim Iya kan? Enggak, kalau gue percaya yang gue Cuman highline defense apa? Island defense sudah pasti dia nggak ada lagi selain main itu. tabrak langsung kasih Lamine Yamal gitu. Depan. Iya enggak kalau gue ngerasanya apa yang gue rasa. Langsung serang gitu. Iya apa yang gue rasa dia. Yang lu Pedri, rasa ya. Yamal, Rapinya. Bismillah. Bismillah. Iya. PD Yamal rapinya offside. Bismillah. Bismillah. Iya. Itu aja. Tapi menurut lo di sini Tidak setuju. dari sisi betisnya apakah bisa ngasih Menurut gua akan ngasih perlawanan yang perlawanan dari Ezal Zuli ya menurut gue. Ezal Zuli kan ada berpengalaman tuh betis di final. Iya, makanya. Di Conference League. Heeh. Ada Samad Ezal Ezal Zuli. Zuli. Menurut gua Ezal Zuli bakal bahayain dan dia ada satu pemain yang akan bilang lu jelek-jelekin nama gua dulu Siapa? Mark Bartra. Batra. Akan ngasih ke Barcelona penekanan dari sundulan mungkin dari corner dia bilang gara-gara tim lu gue diacak-acak Gareth Bale dulu. Jujur. Iya. Makanya menurut gue Ada juga sih ini apa Pablo Fornal yang dulu dari West Ham. Itu gue juga bisa jadi. sama Mario Gomez tuh. Mario Gomez. Bek kiri bukan ya? Bek kiri Gomez bukan Mario Gua- Gomez. Iya. Valentin Gomez namanya. Oh. Alvaro Valles. Mario Dan Gomez. jangan lupa juga Valentin striker Gomez. dia tuh sekarang 14 match inget gue 7 BA. Juan Hernandez. Seingat gua. Itu atau Itu udah dibacain. Eh, Ini kan catatan. Catatan not. Nih catatan dong. Catatan. Di sisi lain Masa dibacain? kompetitornya Real Madrid hari Senin dini hari akan bertemu Celta Vigo. Celta Vigo yang Celta apa Celta. Celta Vigo yang sekarang ada di posisi 12. Real Madrid kemarin kita lihat lawan sebelumnya lawan siapa? Real Madrid Lawan ini Bilbao. Lawan Bilbao itu ada skema baru dari tren, bukan skema baru sebenarnya skema yang akhirnya berjalan dengan tren yang banyak ngasih umpan-umpan direct ke sisi Vini dan lain-lain. Ini tuh anjir lah tuh. Nah, dengan formulasi itu kita juga sempat ngebahas Rim soal Arda Güler dan Bellingham yang nggak bisa main bareng. Apakah ini justru malah ditukar nih di match ini Güler yang main, Bellingham nggak, atau justru malah bakal main bareng lagi? Kalau gue atau tuh gimana? lebih prefer sekarang don't fix what ain't broken kan. Dimana Güler tuh main dulu, Bellingham nggak apa-apa cadangan dulu. Gue lebih prefer sementara Bellingham masuk sebagai super sub dulu aja.
Jadi biar benar-benar pakem dulu karena Xabi Alonso punya suatu taktik yang pakem. Tapi kemarin Bellingham starting dan mainnya bagus. Cuman gue nggak tahu kenapa gue lebih prefer Güler. Yes, karena Güler apalagi Tapi- kita mau Güler kan. Ais. Masuk ya. Masuk ya. Masuk. Kapan emang Rim? Nggak tahu gue. Kalau lu San kira-kira ini akan bench back to back win? Iya, Bener. Idam lagi nyari. Siapakah Arda Güler? Ibu nggak tahu ya Arda Güler. Akankah back to back pemain win menurut lu Turki. buat Real Madrid? Karena Real Madrid udah terlalu banyak kehilangan poin ya sampai dia turun ke peringkat 2. Ya menurut gua match kali ini Madrid akan berusaha mendapatkan 3 poin semaksimal mungkin supaya mepet Barca. Dan gue setuju sama Karim untuk mainin Güler dulu dibandingin Bellingham. Gue setuju. Itu dia. Emang kita tuh think alike. Ya Kalau atau menurut enggak Idam? kalau menurut gue ya kayak biasa main Arda Güler main di kanan. Main di kanan jadi Valdevre? Valverde. Valde ya kayak Apaan? Valdevre juga kan. ya maksud gue ya kayak Iya maksudnya gimana? ya sabar gue mau jelasin dulu. Oh, iya, maaf. Lu udah motong. Ada kenapa sih jangan saya emosi gitu ya. Terus. Maksud gue ya tahan dulu ya Kamavinga tapi Tchouaméni yang stay gitu. Jadi Kamavinga ditaruh dulu tapi si siapa namanya Valverde ditaruh di tengah lagi gitu sih. Jadi ya menurut gue ini juga kedua Barca dan Madrid pasti akan, bukan pasti sih, kemungkinan besar Menang. akan mendapat 3 poin juga. ATM yang kemarin Barca nggak tahu sih bisa dapat 3 poin atau enggak Barca. Damn. Why? Damn. Kata gue fix dapat lah, Barcelona adalah tim besar. Menurut gue dia tim jago ya. Gila, masa nggak mungkin ada yang bisa ngalahin Barcelona, ngaco? Masa sih? Masa sih? Iya. Chelsea? Ya apa sih emang Chelsea menang? Ya. Oke. Di sisi lain sekarang ada CATM juga yang kemarin habis kalah sama Barcelona. Dia akan menjamu Atletico Bilbao. Jadi Atletico Bilbao ini di 2 minggu ini. Ini Derby Atletik. Enggak juga. Iya bener namanya Derby Bener. Atletik. Bener. Tapi yang satu Atletik, yang satu Atletico. Yang satu Atletico Madrid. Satu budgetnya nggak ada ngomong Atletico Bilbao. Jadi di sini setelah lawan Barca dan Bilbao juga fokus ayo bangun. Iya. Ini menurut lo apakah Bilbao akan bounce back juga lawan Atletico akan kembali ke jalur kemenangannya? Ya kalau lawan Atletico Bilbao sekarang kipernya juga Unai Simon lagi nggak on form. Gitu deh. Benar, jadi ada kemungkinan bener mampus gue belum buka apa-apaan. Iya. Jadi ini peluang besar dan kekalahan kemarin sama Barcelona itu lumayan juga buat Diego Simeone bakal ngasih 115% buat di match besok. Gue yakin lah. Iya sih. Maaf ya, menurut gue clear Atletico. Clear Atletico. Clear. Ngulang. Kan Masa ngulang. ya kalau salah juga siapa Kalau yang salah mau? tuh fanbase Atletico Bilbao mau nyerang gue sekarang. Iya. Hah? Kemarin kan Barca wajar. Ya. Clear lah ya kalau kayaknya Kan ini banyak bakal banget sih, jadi soalnya. walaupun away ke Atletico Bilbao tapi kayaknya di sini timnya Atletico Madrid asuhan Diego Simeone bisa meraih 3 poin. Betul. Nah, ada yang suruh juga nih. Ada Napoli di melawan Juve. Yes. Yang akan bermain di Senin dini hari juga jam 2.45. Yes. Menurut lu Papa nonton nggak? Enggak. Enggak. Menurut gue Tidur dia. Ya Juve-nya bohongan. Papa itu nggak bukan fans Juve. Bukan Juventini, bukan Juventini. Enggak ada. Tapi ini pertandingan seru sih karena kedua pelatih melawan kedua mantan timnya. Conte melawan Juve, Spalletti melawan Napoli. Dan Spalletti ada tato Napoli di tangan kirinya. Itu Iya. dipertanyakan jujur. Jadi di sini bakal jadi menurut gua Juve di bawah Spalletti inilah berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan tapi masih ini bakal game seru sih menurut gue. tapi belum. Iya. Iya, Napoli sekarang kalau lihat ya di peringkat 2 poinnya sama kayak Milan 28. Di sisi lain Juventus punya opportunity, punya peluang untuk memperkecil jarak dari 23 poin. Kalau menang jaraknya ke Napoli cuma 2 poin. Itu. Yes. Dan di sisi lain di sini ya Milan, kalau Milan menang Milan bisa terbang juga. Ada juga Inter yang bakal ketemu Como. Di sini juga bakal jadi pertandingan yang menurut gua seru. Wah, Inter Como juga lagi unbeaten kan tuh berapa game. Niko Pas.
Emang Jadi- Fabregas gue nggak pernah meragukan sama sekali. Masa sih? Sama sekali gue nggak Iya, nggak pernah. bermain di hari Minggu ya, Sabtu malam jam 12 udah masuk ke hari Minggu, bermain di Giuseppe GCP Meazza. Bukan San Yes. Siro ya. GCP Meazza. Como sejauh ini lawan tim-tim besar, lawan Juventus di Gigit kandang Lawan dia. Napoli seri. Lawan Napoli seri. Lawan dia. Nah, ya Ini ini- lawan. Lawan Torino Dan menang. kalau Como menang ini Como overtake Inter loh. Apa? Kalau Como menang Como overtake Inter loh. Oh iya. Iya. Damn. Lo lihat Damn. lo lihatnya table tuh ya Iya, kan. benar. Iya. Kita masuk ke Milan. Milan akan ketemu Torino ya. Iya Torino. Bermain di hari 5 hari lagi. Selasa. 5 hari lagi. Sama kayak MU. Iya. Di hari Selasa dini hari ya. Selasa, Di hari ya. Jam Selasa dini 2.45 hari. tau gua. Jam 12.45. 2.45. 2.45 away ke kandangnya Torino. Iya. Di sini juga menurut gua view-nya AC Milan enak nih karena dia bakal ngeliat kompetitor-kompetitornya tanding dulu. iya. Oh, Bisa, main kayak Gundo. jam, main kayak Gundo. Gundo dia. Main jam loh, Di bener. sini Gundo pasti begadang nih, nonton nih. mungkin. Dia tag YouTube sana loh. Enggak, dia paling dia Subscribe tidur YouTube-nya dulu Gundo. jam 8, bangun jam 1, jam 2 baru dia nonton. Iya. Iya. Jadi ya begitulah guys dinamika liga-liga Eropa ini karena minggu ini sibuk banget ada Premier League ada 3 game, Serie A ada 3 game, di Italia juga ada beberapa game dari Coppa Italia juga gitu ya. Jadi memang sangat rame sampai menuju akhir tahun ini banyak games. Betul. Itu dia guys, thank you yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf kalau Karim punya banyak salah dimaafin. Kalau Yudam sama Iksan sama Basya sering direpotin Karim juga maafin gitu guys ya. Bercanda guys kita minta. Pokoknya itu aja guys ya. Semoga tim masing-masing kalian selain Arsenal pokoknya kalah semua. Jadi